Selamat malam, Musa. Malam, sorry tadi sempat keputus Ya. jaringannya. Si Eli. Malam. Malam Mbak Su, selamat. Selamat malam semua. Waduh, bagaimana di Hong Kong? Di Hong Kong baik ya, sudah 2 bulan lebih, boleh dibilang zero case ya. Wow. Ya cuma ya tetap harus pakai masker, gitu-gitu. Tapi kegiatan-kegiatan yang lain semuanya jalan seperti biasa ya, masih tetap sibuk, rame. Oh iya, sibuk rame, restoran buka. Kalau belum divaksin cuma boleh duduk berempat, kalau sudah divaksin boleh duduk berenam. Oh. Nah, jadi kemana-mana ada app-nya, jadi harus kalau terjadi penularan semua dikasih tahu. Oh ada yang kena nih, kamu ada di tempat yang sama, gitu. Gitu. Canggih ya kita di Indonesia ada kayak gitu. Kami agak nggak bagus, jadi putus-putus. Iya. Malam Cantau. Malam Eli. Malam Eli. Malam. Malam semuanya. Selamat malam. Internet di rumah agak lelet. Jadi data berapa hari ini internet emang nggak bagus. Iya di sekolahan juga kayak gitu semua. Ya kan? Juga anak-anak juga ngejem kayak gitu, hilang-hilang. Seluruh lah kayaknya lagi perbaikan jaringan atau apa, nggak tahu nih. Bukanlah, memang kayak gitu. Aku setiap minggu bebala terus dengan telponi kumarahi. Aku bilang aku setiap bulan bayar itu 500 jutaan, aku gemeteran terus internetnya. Hari ini mati terus, nggak bisa begawe juga aku. Yang penting yang dari Hong Kong punya mantap, ininya Boksu selamat. Internetnya. Jaringannya kuat. Jaringannya kuat. Halo Malam Pak Irwan. Mbak Irwan di Jakarta ya sekarang posisi. Ya, dengar nggak suara? Dengar. Ya. Jakarta Waduh, jelas. lah ke Jakarta Pak Irwannya. Mana Bu? Pak Irwan, Pak Husin tanya naik pesawat apa naik mobil? Mobil. Nah, ngapa tidak ngajak katanya?
dak kata yang orang nak ngomong, orang nak ikut, dak kata yang ngomong nak mau ikut. Lain kali kau nak pergi ngajak kata Pak Usin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih. Kita akan mulai ibadah doa kita malam hari ini. Ya, puji Tuhan, hari yang luar biasa, malam yang begitu indah, kita masih bisa dipertemukan, kita masih bisa sama-sama bersekutu melalui aplikasi Zoom, gitu ya. Walaupun jarak memisahkan setiap kita, tapi kasih Tuhan tetap mempersatukan kita. Terlebih malam ini luar biasa gitu ya. Biasanya doa malam kita hanya terhubung antar orang Palembang. Tapi ini ada yang di Jakarta, ada juga Musa Slamet yang ada di Hong Kong. Halo Musa Slamet. Ya, welcome di doa malam GMI Bethlehem. Yang hari ini juga akan melayani firman Tuhan di ibadah doa kita. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati, kita siapkan diri kita untuk sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah untuk setiap kita. Shalom Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita kembali bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Welcome Bethlehem at Home, kita sama-sama ibadah doa malam dari rumah. Kita sama-sama akan memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak sebelum kita memulai ibadah doa malam hari ini, kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita kembali mensyukuri, kita kembali meresponi setiap perbuatan Tuhan selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap perbuatan-Mu yang begitu ajaib. Kami memuji nama-Mu yang kudus. Kami meninggikan Kau. Kaulah yang penuh kasih. Kaulah yang begitu setia. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh mensyukuri setiap perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami memuji nama-Mu yang kudus. Tak henti-hentinya kami berterima kasih untuk setiap hal baru yang Tuhan berikan. Untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan percayakan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur malam hari ini dapat sama-sama mengikuti ibadah doa. Biarlah melalui ibadah doa ini kami juga terus merasakan kasih dan anugerah Tuhan hadir atas setiap hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga menolong memimpin ibadah kami malam hari ini. Doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya sapa semuanya. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Wah, saya lihat dari Zoom ini luar biasa. Coba kita kasih senyum yang terbaik. Kita kasih senyum yang luar biasa. Kalau mau kasih jempolnya juga boleh Bapak Ibu, dengan kasih tunjuk di kamera masing-masing atau tunjuk juga dengan emoticon virtual yang ada. Bapak Ibu semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan sama-sama memuji Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita nyanyikan satu lagu kasih Allah tak berkesudahan. Kita tepuk tangan dengan sukacita. Yang mau melompat di rumah silakan melompat Bapak Ibu. Yang mau bergerak kanan kiri juga silakan. Kita sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya
pernah berakhir. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita, dengan sukacita, semua tangannya di atas. Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh kita lambaikan tangan kita. Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagian Sang Raja, nyanyi dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagian, nyanyi bagi siapa Bapak Ibu? Nyanyi bagian Sang Raja, katakan selamanya. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita, semua tangannya di atas. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagian Sang Raja. Ya dengan sukacita ku kan menari, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagian Sang Raja, nyanyi bagian Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari kita berikan sukacita hari ini dengan menunjukkan senyum masing-masing. Bapak Ibu, wah sungguh luar biasa. Bapak Ibu, di malam hari ini seperti biasa di doa malam kita bisa sama-sama mendoakan. Jika di antara Bapak Ibu yang ada di rumah ingin menyampaikan pokok doa atau menyampaikan sesuatu kerinduan yang ingin didoakan bersama malam hari ini, bisa tuliskan di live chat kita masing-masing. Baik itu yang kita sedang menonton di YouTube bisa tulis di live chat, atau yang sedang mengikuti di Zoom bisa tuliskan juga di live chat. Nanti setelah firman Tuhan kita akan sama-sama mendoakannya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, kita sama-sama akan datang menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia Allah yang kudus, kita tinggikan Dia Allah yang luar biasa, kita tinggikan Dia Allah Raja di atas segala raja. Lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata perbuatan-Mu atas setiap hidup kami. Mari Bapak Ibu kita datang, siapkan hati. Kita sama-sama puji Dia, kita sembah Dia. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala puji dan kemuliaan. Sama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam ruh dan kebenaran selamanya. Mari kita kembali memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam ruh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam ruh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu terkasih, saya mengajak setiap kita mengambil waktu beberapa saat. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan segala apapun yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau terus menolong. Terima kasih karena Engkau terus menyertai. Terima kasih karena Engkau terus melindungi. Terima kasih karena Engkau terus memelihara setiap kami. Engkau juga terus memampukan kami di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan Tuhan yang sungguh begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa tanpa Tuhan hidup kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kami tidak akan bisa terus merasakan damai sejahtera. Kami bersyukur karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan malam hari ini kita juga sama-sama terus berdoa untuk gereja kita yang begitu kita kasihi. Kita rindu gereja kita juga terus mengalami pertumbuhan. Gereja kita mengalami kemajuan, gereja kita mengalami terus perkembangan, baik secara kuantitas dan juga kualitas. Kita rindu juga jemaat Tuhan yang ada di GMI Bethlehem terus memiliki semangat dan kerinduan dalam melayani Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk gereja kita. Bapa di sorga, kami kembali datang ke hadapan-Mu di malam hari ini. Kami kembali berdoa untuk gereja yang begitu kami kasihi, gereja di mana kami beribadah, gereja di mana kami bertumbuh, gereja di mana kami ada dan tinggal. Kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau juga terus menolong, menyertai, memimpin, memelihara gereja yang begitu kami kasihi. Kami sungguh rindu gereja kami terus mengalami perkembangan, gereja kami mengalami pertumbuhan, gereja kami mengalami kemajuan. Kau juga Allah yang menolong, mengirimkan setiap jemaat-jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan,
jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang taat kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga sungguh rindu hadir para pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami, yang mereka senantiasa melayani dengan setia, melayani dengan penuh kerinduan. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus menolong untuk pertumbuhan gereja kami, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kiranya Tuhan juga yang terus memelihara secara khusus untuk segala sesuatu yang kami butuhkan dan perlukan di masa-masa saat ini. Tuhan juga menolong, menyediakan dan mencukupkan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita juga sama-sama berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Kita doakan baik hamba Tuhan, baik karyawan yang ada, majelis, aktivis GMI Bethlehem, dan juga seluruh pelayan yang ada di kepengurusan persekutuan di masa-masa pandemi yang tidak mudah, supaya juga dapat sama-sama terus melayani dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, memohon Kau juga terus memelihara untuk setiap hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Kau juga yang terus memberi kesehatan, kekuatan untuk setiap mereka dapat melayani dengan baik. Kau tolong untuk Musa Sadikin dan keluarga. Kau tolong untuk contoh David, Jonathan dan keluarga. Kau berkati juga semua Agustina dan keluarga. Kau berkati juga contoh-contoh yang ada. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga teringat akan karyawan yang ada di gereja. Kiranya Tuhan juga terus menolong. Kau memelihara mereka dalam masa-masa saat ini, sehingga mereka juga dapat terus bekerja dengan baik dan bekerja dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap majelis, aktivis yang ada di gereja kami, bahkan pengurus-pengurus di dalam persekutuan. Kami rindu Tuhan juga menolong, memberikan mereka semangat, memberikan mereka juga sukacita untuk dapat tetap melayani Tuhan dengan setia dan juga melayani dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau saja yang terus menolong. Di doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita juga sama-sama terus doakan untuk kesehatan setiap kita masing-masing. Kita doakan juga pekerjaan kita yang bekerja di kantor, kita rindu Tuhan menolong. Kita yang berusaha di toko, di pasar, dimanapun, supaya Tuhan juga terus menolong. Kita doakan juga untuk setiap kita yang studi, yang sekolah, yang kuliah, supaya Tuhan juga menolong. Kita doakan juga sama-sama untuk pelayanan kita masing-masing, supaya Tuhan juga menolong. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa menyerahkan untuk setiap kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap kami berdoa Engkau Allah yang terus memelihara, Engkau juga terus menyertai untuk setiap apapun yang kami lakukan. Terlebih di masa pandemi saat ini, di masa yang tidak mudah, di masa yang begitu sulit, di masa yang selalu membuat kami terkadang khawatir, di masa yang terkadang membuat kami takut untuk melakukan sesuatu. Tapi kami rindu Engkau juga terus memelihara, memberikan kami kesehatan, memberikan kami perlindungan, sehingga setiap kami juga dapat tetap sehat dan tidak terpapar akan COVID-19. Terlebih kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami, untuk kami yang bekerja di kantor, di perusahaan, di pabrik dan dimanapun kami bekerja. Tuhan Allah juga yang terus menolong, memelihara kami, sehingga kami juga dapat terus bekerja dengan baik, bekerja dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang berjualan di toko, berjualan di pasar, berjualan di rumah-rumah atau berjualan secara online. Kiranya Tuhan juga menolong untuk apa yang kami usahakan juga dapat berhasil, untuk apa yang kami usahakan juga dapat memperoleh keuntungan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati usaha kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati untuk setiap kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang hari-hari ini juga terus studi, mereka kuliah, mereka sekolah secara online. Tuhan juga menolong untuk setiap pembelajaran mereka, sehingga apapun yang mereka pelajari semuanya juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang masih terlibat mengambil pelayanan di gereja. Kami juga rindu Engkau juga terus menyertai, sehingga kami dapat tetap melayani Tuhan dengan baik. Di doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu terkasih, bagi setiap kita yang ingin menyampaikan pokok doa secara khusus malam hari ini, mungkin ada yang ingin didoakan, ada pergumulan, ada kerinduan, kita bisa sama-sama doakan atau sharingkan malam hari ini. Bisa kita sama-sama tuliskan di live chat kita masing-masing, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom. Nanti kita akan sama-sama doakan. Bapak Ibu terkasih, saya yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa atas setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu? Amin? Iya, pastinya amin. Sungguh besar perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita juga sama-sama naikkan ucapan syukur kita secara khusus untuk jemaat GMI Bethlehem yang kita terus doakan, di mana beberapa jemaat kita sudah sembuh dari COVID-19. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kita sama-sama naikkan ucapan syukur untuk jemaat yang sudah sembuh dan berangsur pulih yang dari COVID-19 gitu ya, supaya Tuhan juga terus memberikan kesembuhan berkelanjutan. Mari kita sama-sama doakan dan naikkan ucapan syukur untuk hal ini. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan secara khusus untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GMI Bethlehem yang telah pulih, yang telah sembuh dari sakit akibat COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga yang terus memberikan pemulihan, Engkau yang terus memberikan pertolongan dalam segala sesuatu, sehingga jemaat yang mengalami sakit juga Engkau terus menolong. Kami bersyukur Engkau juga telah memberikan kesembuhan bagi Musa Sadikin dan keluarga. Terlebih kami juga bersyukur Engkau telah memberikan kesembuhan bagi saudara kami Noski. Kami juga bersyukur karena Engkau juga telah memberikan kesembuhan bagi jemaat-jemaat yang lain. Kami berdoa kiranya Engkau juga terus memberikan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita juga sama-sama terus dukung dalam doa. Ada beberapa jemaat kita yang masih dalam keadaan kelemahan tubuh akibat penularan COVID-19. Kita terus doakan supaya Tuhan menolong, Tuhan memberikan jamahan, Tuhan memberikan kesembuhan untuk jemaat yang mengalami sakit. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga teringat untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang terbaring lemah karena sakit, yang sedang melakukan isolasi mandiri, juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Heri, Ibu Melati Chen, untuk Saudari Eva, untuk Bapak Erwin, Bapak Wan Lim, untuk Saudara Iksyung, Bapak Dedi Trisno, Ibu Maria, dan juga Saudara Fernandes. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kaulah juga yang terus menolong untuk orang tua kami, untuk saudara-saudari kami, untuk teman kami yang saat ini sedang terbaring lemah sakit karena COVID-19. Kami berdoa Engkau yang menjamah, memberikan pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan saja yang menolong. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk obat-obatan yang mereka konsumsi, obat-obatan yang mereka gunakan. Kami rindu ini juga dapat menjadi sarana kesembuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita juga sama-sama berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Ada beberapa jemaat yang mengalami kelemahan tubuh secara khusus untuk orang-orang tua kita, supaya Tuhan juga memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa menyerahkan untuk setiap orang tua kami, untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pertolongan untuk setiap mereka yang sedang sakit memperoleh kesembuhan. Kami teringat dengan Ibu Sediati, Kau juga terus menolong orang tua kami ini dalam masa tuanya. Kau berikan kekuatan, Kau berikan sukacita. Kami juga berdoa untuk Bapak Naibun Hok, Bapak Sofian Johan. Kau berkati orang tua kami ini, berikan kesehatan, berikan kesembuhan, berikan pertolongan daripada Tuhan. Untuk setiap mereka juga dapat memperoleh pertolongan. Kami juga berdoa untuk Bapak Lukas Lubianto yang mengalami sakit pada bagian kaki. Tuhan juga menolong, memberikan kesembuhan daripada Tuhan saja. Berdoa juga untuk Bapak Yohanes Acong, Bapak Romi yang juga mengalami sakit pada bagian kaki. Kau juga memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Indra Kompak yang terus melakukan pemulihan melalui terapi-terapi yang ada. Kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kesembuhan untuk Bapak Indra Kompak. Terima
kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita juga sama-sama mari doakan untuk jemaat Tuhan yang merasakan sukacita di satu minggu ini, di mana mereka berulang tahun gitu ya. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun supaya Tuhan juga terus memelihara mereka, Tuhan juga terus menyertai dan menolong. Mari kita sama-sama doakan untuk jemaat yang berulang tahun satu minggu ini. Bapa di sorga, kami kembali berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan, Bapak Cheng Iksiung, Ibu Dewi, Ibu Eli, Ibu Sri Sunarsi, dan juga Agustin Irawati. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah juga terus menolong, memelihara kehidupan mereka, untuk setiap mereka juga dapat terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita sama-sama kembali meninggikan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan doa-doa kita, kita tahu Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus akan juga terus bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau malu, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi katakan, ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu, kita juga sama-sama melanjutkan doa kita secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam masa kehamilan. Kita doakan supaya Tuhan juga terus memberikan kesehatan, Tuhan juga memberikan kekuatan untuk janin yang ada di kandungan dan juga ibu yang sedang mengandung. Mari kita sama-sama doakan untuk pokok doa ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan secara khusus ibu-ibu yang sedang dalam masa kehamilan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga terus memberikan kekuatan untuk setiap mereka. Tuhan terlebih memberikan kesehatan, Tuhan memberikan pertolongan untuk setiap ibu-ibu yang sedang mengandung di gereja kami. Kau juga terus menolong setiap mereka, Kau melindungi sehingga mereka juga terhindar dan juga dijauhkan dari penularan akan virus COVID-19. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga sama-sama terus dukung dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu hari-hari ini begitu sulit, hari-hari ini hari yang tak menentu gitu ya. PPKM terus diperpanjang. Kita doakan untuk pemimpin bangsa dan negara kita diberikan hikmat dalam mengambil keputusan untuk mengatasi virus COVID-19. Supaya mereka juga Tuhan tolong dimampukan
dalam mengambil keputusan sehingga apapun yang mereka putuskan juga dapat berdampak baik dan juga berdampak positif untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan juga terus untuk tenaga kesehatan yang berjuang pagi, siang, dan malam supaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kita doakan juga untuk vaksinasi yang terus berlangsung supaya juga dapat semua orang yang ada di Indonesia divaksin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara dan menyertai bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan untuk pemimpin kami, kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga mereka juga dapat mengambil keputusan yang baik, keputusan yang tepat dalam mengatasi penularan virus COVID-19. Kau juga Allah yang menolong, memberkati bangsa dan negara kami untuk juga dapat tetap survive dalam keadaan sulit saat ini. Kami juga berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada di pusat dan juga yang ada di daerah, untuk mereka juga dapat bekerja sama untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kau juga lah yang menolong untuk pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung supaya Tuhan juga yang menyertai. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk menangani, merawat setiap mereka yang terpapar akan COVID-19. Tuhan juga menyertai setiap mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus untuk ketersediaan vaksin bagi setiap rakyat yang ada di Indonesia. Tuhan juga menolong sehingga setiap kami sebagai warga negara Indonesia juga dapat divaksin. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, di malam hari ini saya berikan kesempatan untuk kita mengambil waktu beberapa saat. Mungkin ada pergumulan pribadi, ada sesuatu yang sedang kita doakan, ada sesuatu yang sedang kita rindukan. Kita bisa doakan secara pribadi pada momen saat ini. Mari kita ambil waktu beberapa saat untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, ini juga dapat menguatkan hati setiap kita. Mari buka hati kita, buka pikiran kita, biarkan Roh Kudus hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Buka hatiku Tuhan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Buka hatiku Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami
Muse Selamat Yahya Hakim. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam, sidang jemaat Gereja Metodis Indonesia Bethlehem. Shalom. Terima kasih Pendeta Sadikin, adik tingkat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau tidak salah, kita terakhir bertemu di Kompleks Metodis 1, ya, di Rumah DS, awal tahun 2020. Lalu kita buat janji, Agustus tahun lalu, harusnya saya khotbah di Metodis. Lalu selesai khotbah di Metodis, saya harus berangkat ke Lampung, ya, tanggal 17 Agustus, untuk pelayanan pernikahan jemaat kami. Tetapi apa kata, kita tidak bisa datang dan baru ketemu setahun kemudian, dan itu pun lewat Zoom. Terima kasih Tuhan untuk kemajuan teknologi sehingga yang jauh bisa dekat kembali walaupun kita bertemu dalam bentuk kotak-kotak kecil begitu ya. Dan saya bersyukur ketemu dengan Boksu Sadikin, seger. Seger artinya ya pekerjaan banyak, beban berat, tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang. Demikian juga untuk seluruh jemaat yang lain. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini sudah berkumpul memuji Tuhan, memanjatkan doa. Sekarang kami ingin diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu lah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa bertahan di tengah pandemi ini. Dan biar kami boleh mengamini dan mengimaninya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buat sebagian jemaat yang belum mengenal saya sebenarnya bukan orang jauh, saya orang Palembang juga, ya. Keanggotaan Bapak kecil juga Metodis. Saya dibaptis kecil di Gereja Metodis Wesley, dan Ibu Sumiati adalah cici saya adalah adiknya yang kelima. Setelah saya meninggalkan kota Palembang, saya pergi sekolah Alkitab, melayani di Jakarta 12 tahun, lalu kemudian 13 tahun yang lalu saya pindah ke Hong Kong sebagai misioneri untuk melayani orang Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Semua jemaat yang kami layani adalah jemaat-jemaat Indonesia, semuanya wanita, karena yang saya layani adalah pembantu rumah tangga. Dan saya bersyukur Tuhan boleh memanggil saya untuk melayani mereka, dan pelayanan itu sekarang berkembang menjadi 4 lokasi, 3 di Hong Kong, 1 di Singapura. Di Singapura pun sudah 1,5 tahun kami tidak bisa pergi, tetapi jemaat tetap setia mengikuti ibadah lewat Zoom. Nah, Pendeta Sadikin memberi tema kepada saya untuk dibahas, yaitu Family in the Time of COVID. Kalau kita bicara tema ini, maka saya memberikan batasan terlebih dahulu. Ketika bicara family, bisa bicara kita sendiri, bisa bicara keluarga kita, bisa juga bicara tentang keluarga rohani, yaitu gereja. Di tengah pandemi ini, ya, di tengah pandemi ini, in the time of COVID. Nah, kalau kita bicara COVID, jangan sampai ada di antara berkata, COVID itu adalah tipuan Amerika ya, atau COVID itu buatan Cina. Kalau ada yang masih ngomong seperti itu lagi, nanti kalau udah kena COVID ya jangan salahin pemerintah begitu. COVID itu saudara mau setuju atau tidak setuju, hasil bocoran dari laboratorium di Wuhan, permainan politik atau apapun juga, saya ingin katakan bahwa COVID itu adalah realita. Ya, COVID itu adalah realita. Realita ini nyata, saudara yang dikasih Tuhan, dan kita sudah melihat akibat daripada COVID ini. Indonesia tadinya tenang-tenang, 3.000, 4.000, 5.000, tiba-tiba naik 50.000. Baru kemarin turun ke angka 15 ribuan. Dan tadi saya membaca koran, kasihan juga orang yang di Jakarta sebab kuburan di Tegal Alur udah penuh. Saya nggak tahu kalau kuburan di Palembang udah penuh atau tidak, tapi
yang di Jakarta, Tegal Arul udah penuh, ya. Lalu yang kedua Pondok Rangon apalagi. Maka sulit sekali untuk mendapatkan kuburan. Ini adalah fakta, realita. Ya, mau tidak mau, saudara, kita harus pikirkan bagaimana cara menghadapinya atau bagaimana kita bisa tetap eksis di tengah kenyataan seperti ini. Yang kedua, ketika kita bicara tentang COVID, dia bukan saja realita, tetapi dia membawa perubahan, change. Ya, dia membawa perubahan. Hal yang sederhana, cara kita salaman pun sudah nggak pegang-pegangan lagi kan? Ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, begitu. Itu fakta, ya itu fakta. Kita nggak boleh lagi ngomong keluar, musuhnya sombong nggak mau nyalamin saya. Loh, bagaimana mau nyalami? Kalau pendeta Sadikin nyalamin jemaat selesai ibadah atau apa, sekali salam dia pakai apa? Sanitizer. Kucek-kucek tangan dulu. Lalu orang yang kedua, orang yang ketiga, mau habis berapa botol itu setiap hari Minggu? Ya, ini change ya. Nah, perubahan itu macam-macam. Ada perubahan dalam cara kesehatan, ada perubahan dalam ekonomi, ada perubahan sosial, ada perubahan dalam kehidupan berkeluarga. Nah, perubahan demi perubahan yang ada ini bisa berakibatkan dua. Kalau dilihat dari slide ini, satu yang saya sebut dengan breakdown, yang kedua saya sebut dengan breakthrough. Ya, breakdown berarti pribadi atau keluarga atau gereja ketika menghadapi COVID, dia hancur. Tetapi yang kedua, pribadi, keluarga atau gereja ketika menghadapi COVID, dia semakin baik, semakin bertumbuh, semakin kuat, bahkan dia berbuah di tengah kesulitan ini. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, malam ini saya memberikan 3B. Ketika saya merenungkan apa yang ingin saya sampaikan, muncul kata 3B ini. Ya, pertama, kita memilih cara bertahan. Setiap orang harus bertahan ketika menghadapi COVID. Bertahan secara fisik, ikuti aturan main. Kadang-kadang kita sudah mengikuti aturan main, masih aja terkena COVID. Apalagi kita tidak ikut aturan main. Ya, contoh sederhana, disuruh pakai masker itu tutup hidung dan tutup mulut, bukan ditaruh di dagu. Ya, kalau kita di Hong Kong taruh di dagu, polisi lewat kena itu $5.000. $5.000 kira-kira kena 9 juta. Itu kan garuk-garuk kepala kalau ditangkap polisi begitu. Kalau di Indonesia kan masih ada kata maaf begitu. Tapi kalau kita di sana udah nggak bisa, kita harus ikutin aturan. Secara kesehatan, prosedur-prosedur yang ditetapkan harus dijaga dengan baik. Itu kita bicara tentang kesehatan. Lalu secara ekonomi, kita harus bertahan. Bahwa ada beberapa keluarga penghasilannya berkurang oleh karena COVID ini. Bagaimana cara kita bertahan di tengah krisis-krisis yang kita alami? Lalu yang ketiga, kita juga harus bertahan secara rohani. Kenapa saya katakan kita harus bertahan secara rohani? Sebab pada saat pandemi ini, iblis semakin gencar serangannya. Sadar atau tidak sadar, serangan itu membuat kita mengalami yang saya sebut dengan 4M. 4M. M pertama, dia melemahkan semangat. Ya, tadinya barangkali rajin ikut kebaktian doa. Tetapi karena kebaktian doanya lewat Zoom, ya, saya tidak suka, nggak bisa ketemu orang, mulai dia lemah semangatnya. Ya, atau tadinya dia sehat, dia melayani Tuhan, gara-gara dia kena COVID, dia berkata, Tuhan kenapa saya, kenapa nggak orang lain? Dan dia mulai lemah semangatnya. Nah, biasanya kalau semangatnya sudah lemah, dia mulai menggerutu sana sini. Ya, kenapa si A nggak kena, kenapa saya yang kena, kenapa bukan ini dan itu. Dia mulai menggerutu. Seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Dia menggerutu saja kerjanya.
Terus yang ketiga, kalau dia sudah menggerutu apa? Dia mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau baik, kalau Engkau mengasihiku, kenapa Engkau izinkan aku mengalami hal semacam ini? Ya, biasanya yang menyalahkan Tuhan ini mengalami serangan yang bertubi-tubi. Saya ulangi, mengalami serangan yang bertubi-tubi. Ya, nah, yang terakhir, dia mulai meninggalkan Tuhan. From follow, become unfollow. Yang tadinya dia mengikuti Tuhan, sekarang dia meninggalkan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, bisa kebayang kalau pribadi, lalu keluarga, lalu gereja, jemaatnya mengalami 4M ini. Apa jadinya pribadi tersebut? Apa jadinya keluarga? Apa jadinya gereja? Hancur berantakan. Itu yang saya sebut dengan breakdown. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak semua breakdown. Dia bahkan bisa breakthrough. Kenapa dia breakthrough? Itu yang saya sebut dengan jaga stamina rohani. Jaga stamina rohani. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah COVID ini? Pertama, bangun benteng pertahanan. Saya ulangi, bangun benteng pertahanan. Benteng pertahanan kita adalah doa, pujian, dan firman. Bukan satu kebetulan, sejak Januari 2021, saya secara pribadi mendapat giliran khotbah di Gereja Solomon Poch. Itu seminggu sekali. Dan saya mengambil firman Tuhan dari Mazmur 119. Mazmur 119 itu Mazmur yang terpanjang. Ada 176 ayat. Di dalam 176 ayat itu dibagi menjadi 22 puisi. Setiap minggu saya menyampaikan satu puisi dan saya sudah 20 puisi, tinggal 2 lagi. Besok 1 kali, minggu depan 1 kali. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan luar biasa. Firman Tuhan memberikan kekuatan. Firman Tuhan memberikan penghiburan. Firman Tuhan menyegarkan jiwa. Dan kalau saudara mencoba membaca Mazmur 119, saudara bisa melihat bahwa pemazmur juga mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi dia tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena disitulah sumber kekuatannya. Itu sebabnya saya katakan, bangun benteng pertahanan lewat doa, pujian, dan firman. Dan kita membangunnya bukan hanya secara pribadi, tetapi kita membangunnya bersama-sama dengan anggota keluarga. Khususnya kita kaum bapak, bagaimana kita menjadi imam di dalam rumah tangga kita. Kita memanggil istri dan anak-anak kita untuk bersama-sama berdoa. Karena disitulah sumber kekuatan kita. Secara jemaat, saya juga berdoa dengan jemaat. Jemaat kami ini adalah pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9, jam 10, jam 11 malam. Setiap hari Rabu kami punya ibadah doa. Ya, punya ibadah doa dan ibadah doa kami cuma setengah jam. Saya bersyukur dari 120 jemaat yang dilayani ada kira-kira 30%, 40 sampai 50 orang ikut kebaktian doa. Di situ kami berdoa bersama-sama, saudara. Ya, kebersamaan ini sangat menguatkan. Ada yang sakit didoakan, keluarganya sakit didoakan, sama seperti yang saudara kerjakan saat ini. Yang saudara kerjakan saat ini adalah strategi bertahan menghadapi serangan 4M dari iblis. COVID hanya membuat kita sakit. Paling parah kita meninggal. Kalau kita meninggal, kita pun kembali ke rumah Bapa di surga. Tetapi iblis menunggangi COVID dengan 4M. Supaya kita apa, saudara? Supaya from follow, become unfollow Jesus Christ. Ini strategi yang paling jahat yang terjadi di abad ke-21 ini. Supaya setiap anak Tuhan mulai meninggalkan Tuhannya. Hati-hati, itu sebabnya saya katakan perlu jaga stamina rohani. Yang ketiga, sebagai seorang ayah, kita harus menjadi pemimpin yang peka. Saya katakan pemimpin yang peka adalah sembari kita bertahan, kita bertanya, maunya Tuhan itu apa? Gitu. Maunya Tuhan itu apa? Saya perhatikan
di dua bagian firman Tuhan. Satu Kejadian 26. Satu lagi Rut pasal pertama. Abraham, Ishak mengalami kelaparan. Elimelek mengalami kelaparan. Abraham dan Ishak bukan mengalami satu kali kelaparan, tetapi mengalami beberapa kali kelaparan. Elimelek mengalami kelaparan. Abraham dan Ishak pada waktu itu berpikir mau pergi ke tanah Mesir. Saudara yang belajar prasejarah tahu bahwa sejarah hidup manusia diawali dari tepi sungai Nil. Kalau dia pergi ke Mesir itu berarti dia mencari tempat di mana ada makanan. Dan Mesir adalah gudang makanan karena dia dialiri oleh sungai yang besar. Sehingga dia tidak mengalami kekeringan. Ya. Sementara itu Elimelek berpikir pergi ke Moab. Elimelek berangkat ke Moab, tetapi Tuhan ngomong ke Abraham, jangan pergi ke Mesir, tetapi pergi ke Gerar. Kalau dipikir-pikir, jemaat yang dikasih Tuhan, Mesir tanah yang berair. Gerar itu tanah yang kering. Menggali sumur pun berulang kali baru bisa dapat air. Tetapi faktanya, saudara, kalau kita lihat, ya, Elimelek, dia pergi ke tanah Moab, anaknya menikah dengan perempuan Moab, tapi setelah 10 tahun, Elimelek meninggal, kedua anaknya meninggal, tinggal 3 orang janda. Sementara Abraham dengan Ishak, dia pergi ke Gerar, dan dia mengalami kelimpahan, bahkan Raja Gerar datang kepadanya untuk minta persahabatan. Di sini kita melihat bahwa sembari kita bertahan, kita harus tahu apa pimpinan Tuhan. Nah, pimpinan Tuhan itu datang dari mana, saudara? Pimpinan Tuhan itu datang dari doa, pujian, dan firman. Secara pribadi, ketika saya datang ke kantor gereja, pagi-pagi, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mendengar pujian. Kami di Hong Kong, memang vaksin cukup, jaga jarak cukup. Tetapi sepandai-pandainya jaga, kita perlu pertolongan dari Tuhan. Kalau orang Hong Kong kena COVID, penduduk Hong Kong diam, nggak banyak ngomong. Tetapi kalau orang Indonesia yang kena COVID, khususnya buruh migran yang kena COVID, itu langsung beritanya menyebar. Ya, menyebar. Lalu apa akibatnya? Akibatnya pembantu-pembantu nggak boleh keluar, ini itu. Sangat menyiksa. Kekhawatiran ada nggak dalam hati saya dalam menghadapi serangan ini? Ada. Dan cara saya untuk menghadapinya bagaimana? Tetap mendengarkan puji-pujian. Jadi ini yang pertama, kita perlu bertahan dengan membangun benteng. Yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, saya sebut dengan beradaptasi. Ya, COVID adalah fakta. Sekarang bagaimana kita menghadapinya? Kita tidak bisa berkata, Tuhan hilangkan COVID ini. Tidak bisa. Sekarang kita harus berpikir lebih jauh, bagaimana saya bisa hidup dengan COVID yang ada pada saat ini. Gaya hidup, kita harus beradaptasi dengan COVID. Mau tidak mau sekarang keluar harus pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Ya, ekonomi, mulai belajar hidup sederhana. Ya, mulai belajar hidup sederhana. Sosial, kebahagiaan kita bukan pergi kemana-mana. Ya, saya ulangi, kebahagiaan hidup kita bukan pergi kemana-mana. Dulu setiap kali tanggal merah, libur Natal, libur Lebaran, kita booking tiket dan sebagainya. Kita cari kebahagiaan seperti itu. Sekarang kan kebahagiaan kita harus beradaptasi. Itu yang saya katakan, kebahagiaan kita bukan pergi kemana-mana, tetapi kebahagiaan kita harus kita sesuaikan bersama dengan siapa. Kita harus beradaptasi dengan keluarga, ya, yang tadinya semua sibuk, sekarang semua ada di rumah, anak-anak ada di rumah, istri, suami, semua ada di rumah. Nah, bagaimana kita beradaptasi dengan situasi seperti ini? Dan saya percaya kita harus memanfaatkan situasi seperti ini untuk kebaikan keluarga kita bersama. Secara rohani, saya ingin katakan, prinsip tidak bergereja bersama bukan berarti tidak beribadah bersama. Ini yang seringkali tidak dimanfaatkan oleh jemaat. Jemaat sudah terbiasa yang namanya pergi ke gereja itu datang ke tempat gedung gereja, lalu duduk 1,5 jam, lalu kemudian pulang.
kalau sampai gereja tidak buka, berarti itu adalah kesempatan untuk tidak beribadah. Ini salah besar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya katakan ini salah besar. Bahwa kita memang belum bisa beribadah bersama, bukan berarti kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, hal-hal semacam ini harus kita adaptasi, harus kita bisa sesuaikan, dan harus kita nikmati, saudara. Harus kita nikmati. Lebih-lebih, saudara, saya menggunakan prinsip 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan ini maksudnya apa? Apa yang ada pada diri kita, itu yang akan kita pakai. Itu yang kita nikmati, saudara. Hari ini kita tidak bisa jalan-jalan, ya sudah. Kita bisa pergi bersama dengan keluarga. Hari ini kita tidak bisa berkumpul dalam jumlah yang besar. Kita masih bisa berkumpul dalam jumlah yang kecil. Hari ini kita nggak bisa berpesta pora, tapi kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini yang saya sebut dengan prinsip beradaptasi. Yang ketiga, saudara, prinsip berbuah. Bagikan apa yang engkau peroleh. Secara rohani, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi pandemi ini, kita itu masih bisa berkarya. Saya katakan masih bisa berkarya. Roma 8, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, di tengah penderitaan pun masih ada kasih dan kuasa Kristus yang kita alami. Saya percaya Jemaat Bethlehem juga mengalami, ya, yang tadinya mungkin ada orang yang sakitnya parah, didoakan bersama-sama, dan mereka mengalami kesembuhan, mujizat pun terjadi. Apa yang Jemaat Bethlehem alami, kami di Hong Kong juga mengalami. Ada banyak kuasa mujizat yang terjadi. Nah, buah apa yang bisa kita lihat di tengah COVID ini? Yang pertama, saudara, yaitu buah syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Langsung naik ke atas. Tuhan, terima kasih. Engkau izinkan saya melalui jalan ini. Tetapi saya bersyukur di tengah kesulitan ada kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa yang kita alami. Itu buah syukur. Yang kedua, di dalam diri kita, buah damai dan sukacita. Buah damai dan sukacita. Saudara, jangan biarkan iblis merebut buah damai dan sukacita ini. Pelihara terus buah damai dan sukacita ini. Yang ketiga, saudara, buah pelayanan atau berkat bagi orang lain. Pak, saya bisa berbuat apa, Pak? Banyak, saudara. Kita bisa berdoa buat orang lain. Kita bisa membantu orang lain. Kita bisa mengeluarkan dana bagi orang lain. Saya mendengar Gereja Bethlehem ketika cici saya sakit, luar biasa, pendetanya menelpon, jemaatnya menelpon, lalu ada yang kirim makanan. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah, saudara? Sesuatu yang sangat indah. Ya, kalau dulu uang kita berlebihan, kita habis-habiskan jalan-jalan. Sekali jalan 100 juta, sekali beli baju 10-20 juta. Tapi pada saat COVID ini, 10-20 juta itu sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Ya, sangat bermanfaat. Kebayang nggak? Kalau hari ini Tuhan panggil kita pulang, barang emas kita nggak dibawa pergi ke surga. Tetapi kalau barang emas, uang kita bagikan, kita pakai untuk melayani orang yang berkekurangan. Kemungkinan besar orang yang berkekurangan itu akan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini berbuah. Saya katakan sekali lagi, ini berbuah. Jadi ada 3 hal. Pertama, bertahan. Kedua, beradaptasi. Yang ketiga, berbuah. Bagaimana kita bisa menjalankan 3B ini? Kita butuh B yang keempat. B yang keempat. Gampang ya. Bertahan, beradaptasi, dan berbuah. Kita butuh B yang keempat. B yang keempat itu adalah bersama Yesus. Lagu sekolah minggu, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Itu bukan hanya kita nyanyikan pada waktu kita masih kecil, tetapi kita harus imani dan aminkan, khususnya di tengah pandemi ini. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Rasul Paulus berkata, ya, di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, Rasul Paulus. Kemudian di dalam ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bersama Yesus. Karena kita berjalan bersama Yesus, maka yang terakhir, ada perbedaan kepanjangan PPKM menurut orang yang tidak bersama Kristus dan menurut orang yang bersama dengan Kristus. Bagi orang di luar Kristus, PPKM itu adalah pelan-pelan kita mati. Tapi bagi kita anak Tuhan, bersama Kristus, pelan, pasti Kristus menolong. Ada amin, saudaraku yang dikasih Tuhan? Amin. Ada amin? Ada amin? Ya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, saya sudah selesai. Pasal Musa Sadikin bilang, kalau ada kesempatan boleh tanya-tanya. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara, jika ada mungkin yang ingin bertanya, kalau ada satu dua orang yang singkat tentang hal-hal yang dibahas oleh Boksu Slamet, terima kasih yang menolong kita untuk boleh menyikapi kondisi pandemi hari-hari ini. Ada Bapak Ibu? Ya, maksudnya biar dimanfaatkan nih orang jauh nih. Atau CC-nya mau tanya? Nanti private. Tanya kapan pulang ya. Saya bisa pulang ke Palembang, tapi saya kena karantina. Jakarta 8 hari, Hong Kong 21 hari, 1 bulan. Mau saya di penjara 1 bulan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Mungkin yang mau ditanyakan kira-kira di dalam situasi seperti ini mungkin Musuh Selamat bisa memberikan mungkin tips ketika melayani inilah, kalau kita bilang kan kehabisan waktu. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang kan jemaatnya itu kan semua yang bekerja ya dari jam 6 sampai jam 11 malam begitu loh. Nah, mungkin bagaimana ya mereka bisa menyediakan waktunya itu 30 menit untuk berdoa, kemudian mengikuti acara yang di gereja gitu. Saya lihat itu memang cukup cukup bagus juga ya. Mungkin ada juga kan kita bisa belajar juga begitu. Supaya juga kelas meeting kita juga kan nantinya bisa juga rame begitu. Makasih. Mungkin bisa di-sharingkan. Ya. Saya juga heran, gak habis pikir loh. Lihat jemaat saya itu, saya terharu dan malu kalau saya nggak lebih rajin. Ya, mereka sudah kerjanya capek, malam jam 10 malam. Kami ibadah doa tuh jam 10 malam begitu. Jam 10 malam mereka masuk ke ruang Zoom. Ya, 2 bulan pertama saya ajarin bagaimana pakai Zoom-nya. Bibi, mbak-mbak ya. Tapi lama-lama akhirnya juga bisa Zoom-an begitu. Lalu ya itu tadi, mereka punya kerinduan dan mereka percaya bahwa saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang membuat mereka tidak lemah gitu, bertambah kuat di dalam Tuhan, ya, bertambah kuat. Jadi memang harus muncul dari dalam diri kita, bahwa untuk membangun benteng doa itu harus muncul dari dalam diri kita. Nah, saya sendiri sebagai hamba Tuhan, setiap hari Selasa sampai hari Jumat saya berangkat ke gereja pusat, ikut doa pagi juga, ya, dari Zoom sampai balik normal lagi tetap ikut doa pagi, walau kadang-kadang ngantuk-ngantuk gitu, ya tahan-tahan begitu pagi-pagi, tetap berangkat juga. Jadi mereka juga terpacu satu dengan yang lain. Jadi kalian yang sudah rajin di sini, doakan mereka yang belum datang. Ya, tapi juga jangan sampai ada kesan sampai maksa banget. Enggak, ceritakan bagaimana Tuhan memberkati kalian sehingga
melalui ibadah doa semacam ini sehingga nanti mereka sadar dan ikut di dalamnya begitu. Sharingkan apa yang didapat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih Boksu Slamet untuk tipsnya, sangat praktis dan sangat menginspirasi. Oke, nanti kita atur waktu lagi untuk sesi-sesi berikutnya. Kayak ini menarik nih, tidak selesai-selesai kalau malam ini diteruskan ya. Ya, saya kembalikan ke contoh David, silakan. Terima kasih sekali lagi untuk Boksu Slamet. Ya, apakah suara saya kedengaran? Oke, sudah kedengaran contoh. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Biarlah di situasi dan masa ini, Tuhan yang tadi sama-sama mengingatkan kita untuk kita juga dapat terus bertahan, kita bisa beradaptasi, terlebih kita berbuah, dan terpenting adalah berserah bersama Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan memulihkan keadaan kita. Terima kasih untuk Musa Slamet yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu terkasih, saya lihat dan perhatikan juga di YouTube kita ada beberapa pokok doa yang disampaikan dari beberapa jemaat kita. Kita sama-sama malam hari ini berdoa secara khusus untuk Bapak Ahok. Kita doakan Bapak Ahok agar Tuhan menolong secara khusus kerinduan memperoleh pekerjaan. Yang kedua, kita doakan juga di situ ada dari Ibu Mira. Ibu Mira menitip pokok doa untuk kesehatan, pekerjaan dan usaha dari keluarga supaya Tuhan yang menolong. Ya. Untuk dua pokok doa ini, minta dengan kasih Semu Agustina mendoakannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami datang kepadamu saat malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Jikalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Kau ajarkan kami ya Bapa, supaya kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, saat malam hari ini kami juga mau berdoa. Kami menyerahkan bagi kerinduan, pergumulan Bapak Ahok yang merindukan mempunyai pekerjaan. Biarlah Tuhan akan memberkati dia Tuhan, sehingga dia dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sumber pekerjaan, oleh sebab itu Engkau juga akan memberikan pekerjaan bagi Bapak Ahok. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, kami mau menyerahkan kesehatan, pekerjaan atau usaha bagi keluarga Ibu Mira. Biarlah Engkau akan memberkati, menolong, sehingga semuanya Tuhan, mereka boleh merasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Engkaulah memberkati senantiasa. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk semua Agustina. Ya, Bapak Ibu, kita pastinya bersyukur dan juga pastinya kita memuji Tuhan. Di malam hari ini ada kesempatan kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang mengikuti di YouTube pastinya diberkati. Jadi gereja terus mengingatkan kita untuk kita tak henti-hentinya mengambil bagian dalam persekutuan-persekutuan, mengambil bagian dalam kegiatan doa, dan juga mengambil bagian dalam kegiatan kelas meeting. Ya, puji Tuhan untuk malam hari ini, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa malam kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, dan nanti doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Musa Sadikin, dan kita akhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama berdoa dan bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Setelah melalui firman Tuhan, kami boleh belajar untuk kami dapat bertahan, kami dapat beradaptasi, dan bahkan terlebih kami dapat berbuah di masa ini. Berkati secara khusus hamba-Mu, Musa Selamat yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati dalam keluarganya, dan secara khusus dalam pelayanannya kepada buruh migran di Hong Kong. Kami yakin dan percaya melalui pelayanan hamba-Mu ini, Tuhan boleh menghantarkan banyak-banyak jiwa yang boleh mengenal akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di tengah-tengah situasi kami saat ini, kami juga ingin mengingat negara Afghanistan. Tuhan juga boleh menyertai bangsa dan negara ini di dalam masa-masa krisis yang mereka alami, sertai para penduduk dalam masa-masa sulit ini. Mereka boleh juga mendapatkan kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi umat Tuhan yang ada di sana. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati, menjaga, dan melindunginya. Terima kasih Bapa di sorga. Pada akhirnya marilah saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、圣的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Surgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin, Bapak Ibu terkasih. Ya, ibadah doa malam kita telah selesai. Kita bisa ambil waktu untuk bersatu teduh sejenak, mensyukuri untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Musa Selamat yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Musa. Ya, Bapak Ibu, mari sama-sama yang belum nyala kameranya, kita bisa nyalakan kameranya sebentar. Kita masuk di sesi foto bersama. Ini juga yang berubah ya. Biasanya ibadah langsung pulang, sekarang ibadah kita foto dulu baru matikan semuanya. Ya. Mari Bapak Ibu terkasih, kita nyalakan semua kameranya yang belum nyala. Kita foto bersama. Wah, Eli cantik sekali ya. Habis 17-an itu. Oke, Bapak Ibu. Oke. Hitungan ketiga ya. Nanti ada teman-teman yang akan membantu dari kantor. Oke, ini dengan gaya yang formal. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya pakai foto-foto ini untuk promosi juga. Oh iya, Musa. Oke, sekarang tangannya ke atas mengepal gini karena masih momen kemerdekaan. Merdeka semuanya, merdeka. Ada 2 halaman ya contoh ya. Oh iya, ada 2 halaman. Oke. Wah, malam hari ini luar biasa yang ikut ya. Oke. Semua tangannya di atas. Pak Irwan boleh tangannya di atas, Pak? Hati-hati dengan II yang di samping. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang halaman kedua ditahan dulu sebentar.
1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, luar biasa malam hari ini ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk ibadah doa di minggu-minggu yang akan mendatang. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Bye. Thank you. Bye. Terima kasih untuk teman-teman semua yang melayani. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Hai, Tuhan berkati semua. Amin. Chantal, sudah sehat Chantal? Amin. Puji Tuhan.